Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 3B akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Development and Evolution of Diclofenac Sodium Thermoreversible Subcutaneous Drug Delivery System. Next. Untuk yang pertama itu adalah anggota kelompoknya. Yang pertama ada Cantika Bunga Prastiwi, kemudian ada Lisa Agustina, saya sendiri Igede Raditya, kemudian ada Felicia Sarigi, dan Rohansyah Albari. Next. Pendahuluan. Next. Penerapan polimer dalam ilmu farmasi sudah banyak dikenal, khususnya dalam sistem penghantaran dan formulasi obat. Nah, banyak polimer itu mengalami penurunan dalam kelarutannya akibat dari meningkatnya hidrofobisitas bersamaan dengan perubahan suhu. Nah, dalam jenis larutan polimer tersebut ada 3 jenis interaksi yang diamati. Yang pertama itu interaksi antara molekul-molekul polimer, yang kedua interaksi antara molekul air dan polimer, dan yang terakhir interaksi antara molekul-molekul air. Fenomena ini disebut efek hidrofobik. Nah, dengan adanya fenomena ini dapat menyebabkan gel kembali menjadi larutan dengan adanya stimulus suhu. Karena fenomena ini juga peningkatan hidrofobisitas rantai polimer dihubungkan dengan ikatan reversibel fisik. Dalam jurnal ini digunakan tiga bahan yang akan diuji. Yang pertama itu ada pluronic atau polosamer. Pluronic ini merupakan kelompok surfaktan non-ionik yang terdiri dari copolimer polyethylene oksida atau PEO dan polipropilen oksida atau PPO. Nah, gelasi pluronic thermal merupakan hasil dari pembentukan misel yang disebabkan oleh dehidrasi blok polipropilena, oksidasi hidrofobik, dan hidrasi rantai polyethylene oksida. Jadi dengan adanya pluronic ini bakal dibentuk sistem dari gel tersebut. Yang kedua itu ada metilselulosa. Metilselulosa ini adalah turunan metoksisintesis dari selulosa. Larutan metilselulosa dalam konsentrasi 1-10 dapat membentuk gel yang sifatnya termoreversibel. Yang ketiga ada HPMC atau hidroksipropil metilselulose. Propilen glikol ini merupakan eter sintesis dari metilselulosa. Larutan HPMC yang berair membentuk gel termoreversibel pada pemanasan. Dan digunakan zat aktif yaitu diklofenak natrium. Diklofenak natrium ini merupakan turunan asam asetat yang berfungsi sebagai agen antiinflamasi non-steroid yang digunakan sebagai analgesik dan antirematik. Next. Untuk selanjutnya yaitu adalah metode dari penelitian yang dibahas pada jurnal ini. Yang pertama itu adalah materialnya. Nah, materialnya apa aja? Yang pertama ada diclofenac sodium atau DS dengan kemurnian 99,3%, kemudian ada methyl cellulose atau FC 15 CPS, dan selanjutnya ada hidroksi propil methyl cellulose atau HPMC metosel E5, kemudian ada polyethylene glycol atau PEG 6000, kemudian ada foreign injection, kemudian ada metanol, asetonitrit, fosforik acid, triethylamine yang sudah HPLC grade, kemudian pluronic F127 dengan merek Polosamer 406 dan kelinci putih New Zealand. Kemudian instrumen yang digunakan itu adalah Perkin-Element HPLC system yang terdiri atas pompa, regasser vakum online, sampler otomatis, oven column peltier yang dihubungkan oleh interface PE Nelson Network atau NCI 900 dengan UV Vis seri 200. Kemudian ada centrifuge, kemudian ada shaking water bath, kemudian ada pH meter dan autoclave AS60. Next. Untuk selanjutnya itu adalah bagian metodenya. Yang pertama itu adalah preparasi formulasi gel sodium diklofenak secara in situ. Nah, preparasi ini diformulasikan dengan komposisi seperti yang ada di tabel bagian atas.
dengan diklofenak sodiumnya adalah 5 mg per liter. Selanjutnya adalah pengukuran formulasi tisol gel dari DS atau diklofenak sodium. Tisol gel ini diukur dengan metode inversi tabung, di mana 2 mili dari setiap larutan dipindahkan ke 5 mili tabung tes dengan digital shaking water bath dengan gelatin. Nah, dengan adanya gelatin tersebut akan dilakukan proses gelasi. Nah, gelasi dari larutan itu diverifikasi dengan tabung inversi pada 90 derajat. Selanjutnya adalah pengukuran viskositas stabil dari formulasi. Diukur pada saat sesudah dan sebelum di autoclave menggunakan kon dan plate viskometer. Selanjutnya adalah kejernihan dari formulasi DS, di mana kejernihan ini dilihat dari larutan dan gelnya sebelum dan sesudah di autoclave diamati pada 5, 25, dan 37 derajat Celcius. Next. Metode yang selanjutnya adalah yang pertama itu adalah kandungan obat dari formulasi DS. Semua sampel itu dianalisis dengan triplikasi menggunakan HPLC sesudah dan sebelum di autoclave. Nah, hanya sampel dengan kandungan obat antara 100 kurang lebih 10% dari label yang akan disetujui. Kemudian selanjutnya determinasi in vitro pelepasan obat. Itu dilakukan dengan menggunakan model disolusi tanpa membran. Yang pertama, komponen-komponennya atau hal-hal yang penting dalam model ini adalah digunakan larutan DS sejumlah 2 mili, digunakan suhu 37 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius, kemudian ada buffer fosfat pH 7,42 mili, dan sampling dilakukan pada 0,5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, dan 120 jam. Nah, sampling dianalisis dengan HPLC. Selanjutnya adalah kinetika pelepasan obat. Kinetika pelepasan obat di sini itu dilakukan secara in vitro dengan model matematika. Yang pertama ada model kinetika order 0, order 1, Higuchi model, Hickson-Crowell model, dan Korsmeyer-Vipas model. Next. Yang terakhir itu adalah evaluasi secara in vivo. Nah, digunakan kelinci putih New Zealand dengan berat 2,5 plus minus 0,15 kg yang diberi makan khusus dan diberi minum. Kemudian kelinci dibagi atas 2 kelompok dengan 6 kelinci pada masing-masing kelompok. Setiap kelompok tersebut diberikan perlakuan gel DS in situ atau injeksi NA-diklofenak komersial secara subkutan sejumlah 2 mili. Kemudian diambil sampel darah sejumlah 500 mikroliter dari vena marginal telinga pada waktu 5 menit sebelum diberikan perlakuan untuk setiap hewan uji yang kemudian akan disimpan pada tabung EDTA. Selain itu diambil juga pada waktu tertentu seperti pada 0,5, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian sampel darah tersebut disentrifugasi dan diidentifikasi dengan HPLC. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama, evaluasi in vitro dari formulasi sol gel natrium diklofenak in situ. Pada tabel 2 menunjukkan efek autoclave pada 121 YC 15 PSI selama 20 menit pada T-sol gel, di mana nilai P dengan N sama dengan 3 yang diperoleh dengan menggunakan uji T student adalah 0,423, 0,225, 0,425, 0,478, dan 1 untuk DPM 18, DPM 20, DPM 15 per 3, DMP J3 per 2, dan DMP J 1,5 per 10 yang menunjukkan bahwa autoclave memiliki tidak ada efek signifikan pada suhu transisi gel in situ. Pada viskositas, formulasi DS autoclave tidak berpengaruh signifikan terhadap viskositas yang menunjukkan hasil konsisten dengan penelitian sebelumnya. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa autoclave secara signifikan menurunkan kandungan diklofenak seperti yang ditunjukkan oleh nilai P. Penurunan persen jumlah DS yang berlabel mungkin disebabkan oleh degradasinya akibat paparan suhu tinggi selama autoclave. Next. Profil pelepasan gel in situ pada
in situ DS pada gambar 1 menunjukkan bahwa semua formulasi memperlambat pelepasan obat di atas 12 jam kecuali untuk formulasi DMPG 1,5/10 T100%, di mana waktu ketika 100% obat dilepaskan adalah 4, 24, 72, 96, dan 144 jam untuk DMPG 1,5/10, DMPG 3/2, DMPM 15/3, DMP 18, dan DP 20. Pada tabel 3, di mana nilai konstanta pelepasan dan koefisien regresi R2 yang diperoleh dari model matematika ditunjukkan pada tabel 3 ini. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa formulasi DP20 dan DP18 volkinetika orde 0 terendah. Next. Nilai konstanta pelepasan dan koefisien regresi R2 yang diperoleh dari model matematika ditunjukkan pada tabel 3, di mana data yang diperoleh menunjukkan bahwa formulasi DP20 dan DP18 volkinetika orde 0 terendah. Nah, selanjutnya pada gambar 3 ini merupakan formulasi dari DPM 15/3, DPMPG 3/2, dan DMPG 1,5/10 yang melepaskan obat melalui kinetika orde pertama dengan nilai R masing-masing adalah 0,996, 0,992, dan 1. Kemudian pada gambar keempat ini menunjukkan data yang diperoleh untuk formulasi DP20 dan DP18 itu terbaik cocok dengan model Higuchi pada gambar keempat sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada koefisien korelasi yaitu masing-masing 0,995 dan 0,988 yang menunjukkan pelepasan obat dari formulasi mengikuti difusi Vickian. Oke, next. Selanjutnya, pelepasan DS dari formulasi DPMG 3/2, DMPG 1,5/10, dan DPM 15/3 adalah hasil dari erosi polimer karena linearitas tinggi diperoleh dengan model Hickson-Crowell. Ini bisa dilihat dari gambar 5, yang mana menunjukkan persen kubus dari natrium diklofenak yang tersisa dengan W0 dikurang WT diplotkan versus dengan waktu. Next. Nah, kemudian pada gambar 6 merupakan nilai eksponen pelepasan N yang diperoleh dengan menerapkan persamaan Korsmeyer-Papas. Untuk formulasi DP20, DP18, dan DPM 15/3 kurang dari 0,5. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian, hal ini menunjukkan DS yang dilepas melalui difusi Vickian dari formulasi ini, sedangkan pelepasan obat dari DMPG 3/2 diikuti rilis anomali, yaitu kombinasi dari difusi dan erosi permukaan polimer. Nah, formulasi DPMG 1,5/10 melepaskan obat melalui mekanisme supercase 2 yang menunjukkan pelepasan obat akibat erosi polimer yang cepat dalam media disolusi. Nah, pada gambar ke-7, ini kita dapat informasi bahwa formulasi yang disiapkan dan larutan natrium diklofenak komersial konvensional disuntikan 5 mg per kilogram berat badan melalui rute subkutan, yang mana sampel darah dikumpulkan dan dianalisis menggunakan HPLC. Kemudian, konsentrasi obat plasma sebagai terhadap waktu untuk formulasi setelah injeksi subkutan diplot dan ditunjukkan pada gambar 7. Kemudian, pada gambar 7 ini dibandingkan dengan formulasi DS konvensional, yang mana Cmax yang diperoleh dengan urutan DPM 15/3 lebih besar dari DMPG 3/2 lebih besar dari DP20 lebih besar dari DP18 dan lebih besar dari referens. Nilainya adalah 2,725 dengan standar deviasi 0,06, kemudian 2,640, 2,4017, 2,3798, kemudian
0,671 dengan standar deviasi 0,061. Yang mana Cmax yang lebih tinggi kemungkinan karena gel yang tetap utuh dan bertahan lebih lama di tempat penyerapan melepaskan obat secara terus-menerus dengan laju yang konstan. Dapat dilihat pada gambar 7. Next. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Formulasi yang dikembangkan mudah dibuat, secara fisik lebih stabil, dan mudah dikelola dibandingkan dengan suspensi, emulsi, dan salep. Formulasi ini akan membantu mengurangi frekuensi dosis dan juga akan mempertahankan obat plasma yang konsisten tingkat dan akan mengurangi efek samping sistemiknya. Untuk ininya ada sterilisasi itu salah satu persyaratan utama untuk sistem pengantaran parenteral. Dari data yang didapat pada jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan autoclave secara signifikan dapat menurunkan kandungan diklofenak seperti yang ditunjukkan oleh nilai P. Penurunan persen jumlah diklofenak sodium yang berlabel mungkin disebabkan oleh degradasinya akibat paparan suhu tinggi selama autoclave. Next. Pelepasan obat dari hidrogel termoreversible diatur oleh berbagai parameter. Di antaranya ada kelarutan obat dalam polimer dan air, laju difusi air ke dalam gel polimer, laju difusi obat dari gel polimer, dan disolusi polimer dalam kondisi percobaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinetika pelepasan obat. Metil helulose merupakan berat molekul MC merupakan berat molekul tinggi yang larut dalam air polimer. Ketika dilarutkan dalam air larutan MC, sangat kental yang bergantung pada konsentrasi. Kemungkinan viskositas tinggi menjadi alasan untuk memperlambat pelepasan obat dari formulasi DPM 15 ketiga. Dapat disimpulkan dari data bahwa dengan penurunan fluoronik konsentrasi F127 menghasilkan gel yang lemah, maka peningkatan laju difusi air dan pengambilan air yang cepat menghasilkan pembubaran obat yang cepat dan difusi yang lebih cepat karena panjang lintasan berkurang. Penurunan konsentrasi fluoronik mengakibatkan peningkatan jumlah dan ukuran saluran air dan ukuran mesh hidrogel sehingga pelepasan obat tinggi. Next. Nilai P juga signifikan untuk parameter farmakokinetik. AUC min T dan AUC TD dan CL atau clearance dan waktu paruh eliminasi. Nilai tersebut secara signifikan tinggi dibandingkan dengan referensi, sedangkan waktu paruh eliminasi, VD, dan clearance rendah secara signifikan menunjukkan pelepasan obat yang lambat dari formulasi gel. Plot konsentrasi obat plasma waktu menunjukkan bahwa formulasi DP20, DP18, DPM15-3, dan DMPG3/2 mempertahankan konsentrasi obat plasma jauh di atas MEC/DS untuk 96, 72, dan 48 jam. Sebaliknya, larutan parenteral komersial konvensional hanya dapat mempertahankan konsentrasi obat dalam plasma selama 12 jam. Baik, itu tadi presentasi dari review jurnal yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 3, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih.